Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau nge-unboxing sebuah roller pintar untuk ngecat. Namanya apa ya? Facil. FACIL. Jadi disebutnya roller pintar. Kenapa gue beli ini? Sebenarnya sih gue ada rencana untuk ngecat rumah. Dan gue lihat-lihat nih roller cat biasa yang di online gitu kan, harganya berapaan. Kalau misalkan di toko-toko material itu harganya sekitar 15.000 sampai dengan 25.000 tergantung materialnya dan tergantung kualitas dari roller tersebut. Kalau kuas kan murah ya, cuman kalau kuas mah lama buat ngecat rumah gitu kan, kapan selesainya. Nah sehingga gue cari di online. Di online itu harganya lumayan murah sih, ada yang 10.000, 12.000 dan sebagainya. Kemudian itu untuk yang ukuran kecil ya, untuk yang sekiranya segede gini nih. Ini berapa senti sih ini kira-kira? 15 sentian ya, atau berapa inch ya? 4 inch. Nah kemudian gue ketemu nih produk ini, roller pintar dari Facil mereknya. Harganya sekitar 50 sampai 70.000. Ini gue beli dengan harga 58, tapi yang paket komplit. Di keterangannya sih ada 4 atau 3, kayaknya 3 jenis gitu ya, 3 jenis tipe untuk kuasnya. Ada yang harganya murah sih, ada yang cuman 50.000 ke bawah, tapi cuman satu tipe. Nah gue beli yang 4 tipe seperti ini dusnya ya. Tuh Clever Fine Brush, berarti kuas cat pintar. Easier faster way to paint. Oh ini mudah dan lebih cepat untuk mengecat. Oh ya mohon maaf nih kalau agak berisik, ada suara-suara air hujan nih, soalnya lagi hujan juga ini. Ini apa artinya nih? Bisa kalian artikan sendiri. Kalau menurut gue sih kayak nggak ada cipratan, nggak ada noda gitu-gitulah ya. Soalnya ini kata-kata ini tuh asing buat gue, jadi ya apa sih nggak terlalu tahu artinya. Ini juga ada cara nuangin gambarnya tuh, aplikasinya tuh. Hanya tuangkan ini, kemudian snap on the light, mungkin langsung dipakai gitu ya intinya ya. Nah dalam paket penjualannya, jadi makin kencang lagi nih. Mungkin kalau agak terganggu suara gua, ya dimaklumin aja ya. Nih di paket penjualannya ini ada pen roller yang seperti ini, bulat gede. Kemudian ada untuk pojokan ya, untuk sudut atau tepi seperti ini. Kemudian ini untuk sudut kayak skop gitu ya modelnya, skop sendok semen. Kemudian ini untuk meletakkan roller kalau udah nggak dipakai atau untuk sementara waktu ya. Kemudian ini ada untuk nuang catnya ini, takaran lah ya, kayak gelas takar gitu. Nah ini bagaimana spesifikasinya ya, kalian bisa baca sendiri lah ya tuh. Langsung aja, nggak perlu lama-lama karena udah kelamaan juga. Nah ini kita lihat, kita dapat satu roller, susah bener sih gua ngomongnya. Nah ini cukup gede bila dibandingkan dengan kayak lagunya Meggy Z. Kalau dibandingin sama yang biasa, ini ukurannya cukup besar ya, diameter ininya, lingkarannya itu cukup besar. Tapi untuk kesininya lebarnya berapa inch ya? Ntar gue ukur dulu. Nah ini udah ada meteran, lebarnya itu kurang lebih 15,5 ya, 16 lah ya, 16 cm
atau 6,5 inch lebarnya. Jadi kalau yang biasanya itu kan berapa inch ya, 10 inch ya biasanya ya, yang gede. Terus yang kecil ukuran segini itu ukuran 4 inch. Kalau dari bahannya, ini semacam kayak bludru gitu loh. Jadi halus, lembut, bukan spon. Jadi kayak bukan, kalau yang roller biasa itu kan serabut-serabut gitu ya. Kalau ini bukan, ini dia lebih halus, tapi bukan spons. Kalau spons itu kan seperti ini ya, Eva Foam ya, Eva Foam itu seperti ini foam biasa. Harganya sekitar 4.000 sampai dengan 8.000-an. Buat refillnya ini ya, nggak dapat batang. Nah kalau ini besar, jadi sekali ngecat ya lumayan bisa cepat gitu kan. Kemudian lumayan enteng putarannya. Ini kita dikasih batangnya cuman pendek, tapi nanti kayaknya kita dapat batang. Nah ini batangnya ada 3, dikasih 3 untuk sambungan. Masing-masingnya itu panjangnya kita nggak ukur dari ulirnya ya, kita ukur dari batangnya aja. Batangnya itu panjangnya 22 cm, jadi 22 dikali 3 66. Nah ini kita buka langsung. Lumayan sih buat extend kayak gitu, jadi 66 cm kan. Sama ini ya jadi 70 cm lah kira-kira. Untuk ngecat ruangan yang kurang lebih dari lantai ke atap itu tingginya 3 meter ke plafon ya. Tingginya 3 meter, sedangkan tinggi rata-rata orang Indonesia itu kita ambil 160 sampai dengan 170. Kalau 3 meter itu kan berarti 2 kali lipatnya orang Indonesia ya. Kita 160, anggap ya 160 ditambah 70 cm berarti 230. Masih kurang sih, masih kurang untuk mencapai plafon tingginya. Kalau misalkan tinggi kita 180 ditambah 70 ya sampai 250 ya. Ya enggak sih, 180 ditambah 70 kan 250 cm. Itu pun masih kurang. Jadi sebaiknya kita naik ke atas meja atau ke atas kursi ya. Nah, berarti kalian harus memikirkan dulu nih ketika mau beli, kira-kira cocok enggak alatnya. Nah, seperti ini udah dikencangkan. Tuh. Nih, sambungin. Ya pokoknya nyambunginnya begitulah ya. Udah nggak usah dipraktekin kelamaan. Langsung kita lihat paket yang lain. Nah ini untuk tray-nya. Jadi buat dudukan sementara, meletakkan roller ini sementara waktu ketika kita sedang istirahat. Kemudian kita juga dikasih gagang. Ini gagang yang pendek. Ini gunanya nggak bisa dipakai di sini ya. Jadi kalau mau pakai di sini, itu kalau kita mau pendek, sambungin aja ke sini. Yang atasnya ini ada tutupnya. Jadi kita bisa menggunakan yang pendek. Kalau yang ini, itu untuk yang ini nih. Nah, ini dia dipasangkan di sini. Karena ini ada baut murnya, ada murnya, itu kita copot dulu murnya. Cara pasangnya ya kalau cowok mah biasanya udah pada ngerti lah ya. Cuman untuk cewek yang pengen mandiri, nggak harus manggil-manggil suaminya atau bapaknya, pengen ngecat kamar sendiri, ini bisa juga seperti ini. Ini dikencengin. Nah kalau udah, ini kan kayak gini. Kita buka ininya dulu, tutupnya nih. Gampang banget ya ngebukanya ya. Kendor kan ya. Gampang banget ngebukanya tuh.
Gue lihat di video-video review yang lain sih ada yang keras gitu, bukannya susah. Nah ini kita masukkan ke ujung daripada besi yang tadi ya, supaya nggak kendor. Cuman ini, oh ternyata ini bisa dicopot lagi ininya nih. Nah supaya tangan kita sampai. Nah ini jadi gini. Tuh, kencangin ya, udah kencang. Ya kalau misalkan kurang kencang kalian bisa pakai kunci untuk mengencangkannya. Tapi menurut gua jangan kencang-kencang karena nanti ini nggak bisa muter. Ya untuk ganjel aja lah. Hanya sekedar mengganjal aja seperti ini. Pasang lagi ininya. Jadi ini bisa dicuci ya, dicopot itunya. Kemudian ini tuh, kalau ini kayaknya dilem deh. Jadi jangan deh, daripada nanti lemnya copot malah susah, malah nantinya rusak. Lebih baik jangan dicopot-copot. Ini gimana tadi ya? Oh gini doang. Nah gini doang, sambil ditutup. Nah ini udah jadi udah nggak usah dicopot-copot, buat begini aja. Nah kemudian yang terakhir, masih ada lagi. Ini cuman kayak gini doang, dilem dengan menggunakan double tip itu, dengan menggunakan double tip ya, atau lem ibon biasanya sih itu. Seperti ini. Ini untuk sudut-sudut. Jadi yang nggak dapat dijangkau oleh kedua roller ini sama ini nih. Ini menggunakan ini sudutnya. Dan yang terakhir itu ada skop. Bukan skop, apa nih? Gelas takar. Di sini ada ukurannya juga. Tuh 1/4. Oke, itu aja yang ada sama buku manual di sini. Ya bukunya mah nggak usah lah ya, dibaca-baca sendiri aja. Oke, itu aja yang ada di dalam isi kemasan. Nanti untuk cara ngecatnya atau reviewnya gua akan di video lain. Gue akan buatkan video satu lagi biar nggak kelamaan. Atau nanti ada di akhir video lah gue bikin extra skin gitu. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang lanjut di bagian pengecatan ya. Jadi ini adalah tembok yang akan gue cat. Ini benar-benar dari dasar ya. Jadi dari acian atau plesteran, ini belum diapa-apain, sama sekali belum dicat. Ini cuman acian semen aja. Kemudian ini gue mau ngecat, catnya kebetulan tinggal dikit. Ini belum sama sekali dikasih air, jadi tingkat kekentalannya itu sangat kental. Bahkan kalau pakai kuas pun ini masih terbilang sangat kental ya. Jadi kita perlu encerkan dulu. Untuk perbandingan airnya sih dikira-kira aja ya. Kalau kalian mau ngecat pakai kuas itu nggak terlalu encer. Kemudian kalau di spray atau semprotan itu perbandingannya biasanya sih 1:1 ya, 1 liter air 1 liter cat. Tapi kalau pakai roll ini berarti nggak beda jauh lah ya sama pakai roll pada umumnya, yaitu misalkan air 10% atau air 15% daripada cat. Itu terserah dari selera kalian. Kalau misalkan nanti kurang encer ya tinggal ditambahin air lagi aja gitu. Ini langsung aja kita nyalain dulu airnya. Ya. Kiranya udah cukup. Sekarang kita aduk. Nah ini udah selesai diaduk ya. Jadi tingkat kekentalannya kira-kira segini. Ini sih menurut gue lebih encer ya, lebih encer dibandingkan dengan kuas.
Tapi sengaja gue bikin encer begini. Ini airnya tadi sekitar 30% daripada cat. Jadi ya lumayan encer sih, sampai gampang banget tuh diaduknya. Ini tujuannya biar cat lebih gampang menyerap ke acian atau plesteran. Ini kalau misalkan nanti sekali kurang tebel, gampang diulangin lagi, sampai 3 atau 4 kali 4 lapisan ya. Kalau misalkan masih merasa kurang tebel. Tapi ya itu kan cuman cat dasar doang sih. Kalau ini gue niatnya emang cat dasar doang. Nanti kalau misalkan udah kering, walaupun belum kental banget, belum tebel banget, nanti akan gue lapisin lagi cat yang primer. Cat apa ya namanya? Bukan primer itu cat dasar. Cat yang beneran lah untuk warna gitu. Udah, langsung aja kita ke proses nuangin cat ke dalam rollernya ya. Nah ini rollernya gue pakai yang panjang kayak gini, udah disambung tuh ya. Langsung aja kita buka tutupnya, kita tuang catnya. Agak susah ya, mungkin gue tuang di tempat kecil dulu aja. Nanti prosesnya langsung, mungkin ini sedikit lama nuanginnya karena ribet. Nanti gue langsung ke proses pengecatannya aja. Nah ini bisa dilihat, gue nuanginnya nggak terlalu ini ya, kelihatan gak sih di kamera tuh? Gue nuanginnya nggak terlalu banyak, jadi sekitar 50% dari kapasitasnya, biar enteng dan nggak terlalu berat ya. Nah lanjut, ini jadi rollnya itu perlu disiram air dikit ya, disemprotin air. Karena kalau nggak disemprotin air ini catnya susah keluar, walaupun udah encer banget, cuman susah keluar. Langsung kita coba aja. Ini kalau pengen lihat. Nah ini tuh, kalau dikasih air ya lumayan lah, lumayan bantu. Ini gunanya buat ngeratain catnya dulu, biar di sini tuh catnya keluar. Jadi di bagian bawah dulu aja ya untuk ngeratainnya. Tuh, yang penting kalau catnya udah keluar, baru kita ke bagian atas untuk proses mengecat yang sebenarnya. Agak lama sih, berarti ya ini kekurangannya begini, nggak bisa langsung nggak bisa langsung rata catnya. Kalau roll biasa kan langsung ya. Tuh, ini harus butuh berapa kali baru untuk catnya bisa keluar dengan sempurna. Nih kalau pengen tahu, ini 50% dari kapasitasnya aja udah meleot sininya nih. Gimana penuh ya? Mungkin takutnya patah, malah nggak bisa dipakai. Ya sebaiknya kalau punya sih ganti pakai batang kayu aja ya. Ini karena tadi disiram air dulu sininya, kayaknya kebanyakan nyiramnya. Jadi air yang terkandung di dalam cat ini makin banyak. Tapi lama-lama ini kok merata putihnya. Tuh.
karena ini permukaannya acian doang, otomatis lebih lama warna putihnya itu kelihatan. Udah mungkin gitu aja, nanti nunggu sampai selesai gue ngecat baru dilihat hasilnya. Nah, ini setelah proses pengecatan tipis ya dasarnya tuh. Jadi yang gue lihat sih kekurangannya itu garis-garis gini ya, karena ininya rollernya tuh itu ada batasnya nih ya, ada batas sambungan di roller, jadinya menghasilkan garis-garis kayak bambu, jadi ya kayak tekstur bambu tuh, liatin tuh pohon bambu. Ini kalau warnanya hijau sih bagus tuh. Kemudian kelemahan atau minusnya itu kadang rollernya itu licin, jadi dia nggak mau berputar, akhirnya menghasilkan begini nih tuh. Ini nanti gue ulangin lagi setelah agak kering tuh ya. Jadi rollernya itu dari atas dia berhenti, dia nggak mau muter, akhirnya kayak terseret gitu aja. Kalau yang ini kan rollernya muter nih, man kalaupun muter ya begitu, ada garis-garis kayak pohon bambu tuh. Terus kelemahan lainnya itu berat ya. Kalau catnya penuh tuh berat, tapi kalau catnya terlalu sedikit menghasilkan begini nih, rollernya nggak mau muter kalau catnya terlalu sedikit. Tapi kalau catnya kebanyakan dalamnya itu juga berat, jadi kayaknya kurang ini ya, banyak minusnya gitu ya. Ya plusnya sih, positifnya atau plusnya itu cepet. Ini gue ngerjain kayak ginian ya kurang lebih 10 menit, nggak nyampe sih ya, nggak nyampe 10 menit udah selesai segini, langsung jadi seret gitu doang. Tapi ya memang salah di gua tadi, catnya itu terlalu encer, jadinya kurang tebel hasilnya tuh. Ini harus diulangin 2-3 kali lagi lah baru tebel. Tapi kalau yang udah kering lumayan, ini karena masih basah sebelah sini jadi masih kelihatan kurang tebel atau tipis. Tapi kalau udah kering tuh lihat yang tepi sini ya, ini tepi sini ini udah kering, ini hasilnya bagus ya. Kira-kira 2 kali pengecatan lagi lah. Kemudian ini banyak juga nih, banyak pada dilewer gini nih, karena ya itu, karena catnya terlalu encer, salah gua. Kalau tebel mungkin bagus ya. Nih yang udah kering, udah hampir kering sih. Ini juga nih udah hampir kering, jadinya lumayan bagus lah hasilnya. Tapi karena gue belum pernah menggunakan roller beginian sebelumnya dan tadi seencer ini aja masih susah keluar dari rollernya, masih susah nyerap ya, apalagi kalau terlalu kental. Itu juga jadi komposisinya harus pas banget lah, susah ngepasinnya dibandingkan dengan roller biasa. Kalau roller biasa kan ya kekentalan kita tinggal begini, kita tinggal tes berulang-ulang juga lama-lama jadi merata. Tapi kalau terlalu encer juga di roller biasa kan kurang bagus hasilnya. Itu aja sih kelemahan dari roller ini, dan kelebihannya tuh cepat, kemudian praktis, nggak banyak netes tuh di bawah. Ini netes karena nuangin ininya ya, nuangin catnya tadi gue belepetan kemana-mana. Kemudian pada saat pertama dituang itu biasanya langsung rembes dari bawah sini nih. Ini kan tutupnya di sini, tutupnya, kemudian bawahnya ini rembes, jadi ya begini nih hasilnya nih pada netes. Tapi selain rembesan itu sama sekali nggak ada. Tuh liatin, ini nggak ada bercak bekas cipratan. Itu juga sama, itu juga rembesan. Jadi sama sekali nggak ada bekas
cipratan-cipratan seperti pada umumnya roller ya. Kalau roller biasa kan diputer begini kan nyiprat ya kemana-mana, bawahnya sini banyak, tapi ini nggak ada. Itu aja sih kelebihannya. Yaudah, nanti kayaknya udah sampai sini aja ya gue ngulasnya, karena untuk hasil yang baik itu ya tergantung orang atau tergantung penggunaan masing-masing. Gue nggak bisa contohin yang bagusnya bagaimana karena gue juga bukan bidang cat ya bukan bidang tukang bangunan atau tukang cat, jadi ya maklumin aja lah ya. Oke, sampai sekian review dari roller ini. Kalau mungkin kesalahan gua jadi terlihat jelek, bukan kesalahan rollernya ya, mungkin karena gue yang nggak bisa makainya aja. Jadi kalau kalian pengen nyoba, silakan coba sendiri biar tahu hasilnya bagus atau enggaknya, cocok atau enggaknya dengan teknik kalian. Oke, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.